Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdhah. Ashabul fadilah, hadratil ulama wal masyayikh, ru'asa'is syuriyah, ashabul ma'ahid, ashabat ruqis sufiyah, hadratul mukarram Kiai Ridho Mahbub a'azzahullah bi'izzih, Kiai Syafi'i, Kiai Hasan Bukhari, Kiai Suhrawardi, wasail masyayikh fi Trenggalek, atalallahu amaruhum fi sihatin daimah, pengurus Nahdlatul Ulama tingkat cabang MWC Ranting, Badan Otonom Ansor Pagar Nusa, Jamiatul Qurra Hufad, Ibnu PPNU Muslimat Fatayat, para pejabat pemerintah yang hadir, yang saya hormati, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal hudur. Alhamdulillah, untuk ketiga kalinya saya bisa hadir di Trenggalek. Ini ketiga kalinya ini. Dalam rangka bimunasabati haflati khatmil Quran wal Alfiyati bin Malik wa Nudhum al-Amriti bi hadzal ma'had Ar-Ridwan tahta isyraf Syekh Ridho Mahbub. Allah ta'ala qulubihim wa yasil umurahum wa yaqdi hawaijahum min hawaij dunya wal akhirah wa ja'alhum min ibadihi sholihin. Alhamdulillah, saya masih bangga dengan warga Nahdliyin yang masih semangat, memegang teguh, memegang kuat mabadi ta'alim ahli sunnah wal jamaah. Sampai kapanpun kita tidak akan luntur dengan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah yang kita warisi dari para ulama, para kiai, para masyayikh, bahkan para aulia yang sudah barang pasti sanadnya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 15 abad yang lalu Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar membangun masyarakat Arab. Waktu itu masyarakat Arab masyarakat yang sempurna jahiliyahnya. Jahilnya sempurna. Kalau Romawi di barat jahiliyah, sudah punya agama Katolik, punya kitab suci, The New Testament, Bible, tapi kelakuannya, akhlaknya bejat, kezaliman merajalela. Yang paling suka kalau ada acara gladiator, budak dan budak diadu, ditonton oleh para pembesar. Kalau ada salah satunya budak yang sudah terkapar, tepuk tangan. Berarti acara sukses. Ini acara gladiator jahiliyah Romawiyah. Walaupun punya agama, punya kitab suci, kelakuannya masih kaya ngoten. Ada lagi raja namanya Kaisar Nero, pernah membunuh hidup-hidup, membakar 600 budak, ditancapkan di kanan kiri jalan, dia lewat di tengah-tengah jalan, dijadikan lampu penerang jalan. Itu mayat-mayat yang dibakar oleh Kaisar Nero. Itulah jahiliyah Romawi. Di sebelah timur ada negara Persia, sudah punya agama Zoroaster, sudah punya kitab suci Hammurabi, tapi tidak ada perbudakan kayak Romawi, tidak. Tapi kezaliman merajalela. Kalau yang melanggar hukum orang kecil,
pasti dihukum sekeras-kerasnya. Tapi kalau melanggar hukum orang besar atau yang punya hubungan dengan orang besar, orang istana, tenang-tenang saja. Itu jahiliyah versi rodok podok saiki ya, rodok ya. Agak sama dengan sekarang ya. Kalau yang salah orang kecil ditindak tegas. Kalau yang salah orang besar, tenang-tenang saja. Itu betul. Saya ini bukan bikin-bikin bukan. Itu sejarah Persia dulu sebelum agama Islam. Punya agama, punya kitab suci, tapi seperti itu keadaannya. Jahiliyah. Di tengah-tengah antara Romawi dan Persia, Arab, bangsa Arab, Jazirah Arabia, bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Agama tidak punya, kitab suci tidak mengenal, akhlak boten wonten, pendidikan, peradaban, kemajuan, madrasah maupun majelis taklim tidak ada sama sekali. Yang disembah batu tanpa ada basic teologi. Beda orang Hindu Buddha, nyembah batu kan Hindu Buddha, tapi ada kitab sucinya. Mahafad Gita, Rigveda, ada teologinya lah. Soal setuju atau enggak itu masalah lain. Tapi mereka ada kitab sucinya. Tapi kalau orang Arab waktu itu pagan, nyembah batu tanpa ada dasar teologi. Bukan enggak ada akidah, nyembah batu ngoten tok. Bukan enggak ada akidahnya. Berarti jahiliyahnya sempurna. Akhlaknya bejat. Kalau bapaknya mati, ibunya masih agak beres, diambil sendiri oleh anaknya. Eman-eman kalau diambil orang lain. Kalau punya anak perempuan, lahir perempuan, malu, dikubur hidup-hidup. Walhasil itulah gambaran secara ringkas keadaan masyarakat Arab. Dari sisi agama sesat, dari sisi pendidikan peradaban, ummiyin, buta huruf. Rata-rata buta huruf. Yang bisa baca tulis ketika Nabi Muhammad lahir tidak lebih dari 10 orang. Antar al-Absi, Umayyah bin Abi Salat, Ka'ab ibn Zuhair, Abi Salma, itu yang bisa baca tulis. Lainnya nggak bisa baca tulis. Rasulullah sendiri juga tidak bisa baca tulis. Di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW agar membangun masyarakat Arab yang sangat jahiliyah tersebut. Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad agar membangun masyarakat Arab yang jahiliyah secara garis besar. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini secara garis besar. Muhammad, langkah pertama dakwah pertama adalah tilawatil Quran. Memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang Arab. Orang Arab diperdengarkan Quran Muhammad. Soal terima atau enggak, pokoknya kamu harus membaca Quran kepada mereka. Nah ini pesantren Ar-Ridwan ini malam ini khatmil Quran berarti menjalankan perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Pertama kali dakwah adalah tilawatul Quran. Kalau ada mubalig, ada penceramah, sama sekali nggak pernah ngetok kayak Quran, itu mubalig gombal tuh. Mubalig gombal itu. Maksud ceramah 1 jam nggak ada ayat Quran sama sekali, sini lulu contok. Mubalig dakwah, penceramah, ustadz, kiai harus berdasarkan berangkat dari qiraatil Quran. Quran dibacakan Nabi Muhammad kepada bangsa Arab, terjadi pro kontra. Ada yang setuju, ada yang menolak. Yang menolak dan yang menerima sama kagumnya. Sama-sama kagumnya. Iki Muhammad iso membaca kalam, iso mengeluarkan kalam yang susunan bahasanya indah, sangat indah. Kontennya, isinya luar biasa. Cerita Nabi Adam di sorga, cerita Nabi Nuh banjir, cerita Nabi Musa tongkatnya bisa menjadi ular, bisa dipukulkan ke Laut Merah jadi jalan tol,
cerita Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati, cerita Nabi Zakaria, Yahya, Yunus. Kondi Muhammad, sekolah nggak pernah, ngaji nggak pernah, melancong tidak pernah, mendengarkan cerita nggak pernah. Anak yatim piatu tiba-tiba bisa menyampaikan kalam yang isinya informasi sejarah yang ada di kitab suci mereka, kitab suci Yahudi dan Nasrani. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah baca ya, Taurat dan Injil, nggak pernah, nggak bisa baca. Dari mana Muhammad ini? Itu semuanya kagum, walaupun yang menerima maupun yang menolak. Yang menolak sebabnya apa? Waktu itu orang Arab yang dikagumi oleh orang Arab, satu penyanyi syair, Bu. Orang jahiliyah sangat mengagumi, sangat mengeluk-elukan, menyanjung-nyanjung syair. Kalau ada pasar malam itu lomba baca syair, mana yang paling indah dapat hadiah, terkenal nanti. Nah, Muhammad ini pengen terkenal ini, aneh ingin terkenal orang ini. Maka dia itu penyair Muhammad ini. Yang dibaca Muhammad itu syair. Karena Muhammad ingin terkenal. Quran menjawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghilah. Muhammad bukan tidak belajar syair dan tidak layak Muhammad menjadi penyair, tidak patut, tidak layak, tidak pantas Muhammad menjadi seorang penyair. Bukan syair yang dibaca oleh Muhammad itu. Ditolak oleh Quran. Ada lagi yang mengatakan, wah Muhammad ini dukun ini, paranormal ini. Karena orang Arab, orang jahiliyah sangat hormat pada paranormal. Sangat hormat pada paranormal, mengagumi paranormal. Wah Muhammad ini kahin, dukun ini. Dijawab Al-Quran, wala biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra perdukunan. Ada lagi yang mengatakan, yang dibaca Muhammad ini sihir nih. Mantra-mantra santet barangkali. Mantra-mantra santet, tenung. Quran menjawab, bukan. In huwa illa wahyu yuha. Wa yaquluna in hadha illa sihrun mubin. Mereka berkata Muhammad tukang sihir. Yang dibaca itu adalah mantra-mantra sihir. Quran menjawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan Muhammad bukan dari dirinya, bukan dari belajar dari orang, ustadz atau syekh atau guru, tapi betul-betul wahyu langsung, direct dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, jadi tanda cirinya orang jahiliyah sangat cinta pada penyanyi, sangat kagum dengan dukun, sangat hormat pada tukang sihir. Panjenengan ngoten mboten? Tanya, saya nanya ibu. Panjenengan ngoten mboten, Bu? Dengan penyanyi sangat seneng? Nonton dangdut sampai orang sholat isya, sampai lupa sholat isya nonton dangdut, mulai sampai esok orang sholat subuh, tanginnya kawanan, ngoten jenengan? Mboten nggih? Kalau ada berarti jahiliyah. Jenengan kagum pada dukun? Tenan. Arep maju dari DPR ke dukun enggak? Arep maju jadi lurah pergi ke dukun mboten? Kalau panjenengan masih kagum pada dukun, berarti panjenengan masih jahiliyah. Yang terakhir, tukang santet. Wonten di teng wonten banyak. Kalau panjenengan hasud pada orang, mangkel karo wong, dendam pada tetangga, pergi ke tukang sihir, tukang santet, berarti panjenengan jahiliyah. Ini lebih parah jahil daripada senang penyair dengan senang dukun. Kalau sampai ke santet lebih sangat jahiliyah. Paham mboten? Jadi monggo panjenengan seneng nang dangdutan ojo nemen-nemen. Nek ngundang Inul nembang 5 lagu 1 juta gelem. Tapi ini ngundang kiai? Ini ngundang kiai? Boten kula mboten ngundang Kiai Syafi'i no Kiai sinten lah. Piro iku kira-kira. Yang ngundang Inul 1 juta 5 lagu gelem. Berarti niki jahiliyah. Nek salaman karo dukun sak jaluk piro asal sukses. Piro diwehi.
ini berarti masih jahiliyah. Orang-orang yang menolak Quran, yang tidak percaya pada Nabi Muhammad, banyak faktornya. Ada yang karena bisnis. Saya ini bisnisnya jualan berhala. Jualan cempekong, jualan berhala. Nah kalau saya masuk Islam, nyembah berhala dilarang, bangkrut ekonomi saya. Ya benar sih diucapkan Nabi Muhammad itu benar. Tapi kalau saya ikut Muhammad, bisnis saya bangkrut. Saya bisnisnya malah ekspor ke luar negeri malah berhala. Bangkrut dan saya. Ada lagi yang karena ngeri mendengarkan ayat Quran, haram ini haram, ini enggak boleh, minum arak enggak boleh, zina enggak boleh. Lah kelakuanku saben dina kaya ngono kok. Kelakuan saya saben hari minum arak dengan zina. Masa dilarang? Enggak akan ikut Muhammad. Ada lagi yang kalau ikut Muhammad, masuk Islam, duduk sejajar dengan Bilal, budak hitam, budak, jongos, budak. Duduk dengan Suhaib Ar-Rumi, duduk dengan Ammar bin Yasir, budak, pembantu jongos, gengsi banget dong. Saya kan bangsawan, saya kan elit, bermartabat saya ini. Masa duduk di musola bareng sing tikare sowek, tikarnya robek, lampunya 5 watt, baunya pesing. Alah, masa aku nang musola sing koyo ngono ki, gengsi dong. Kira-kira gitu. Itulah yang menolak Al-Qur'an. Tapi yang menerima banyak, yang menerima Al-Quran itu kata antara lain Sayyidina Umar ibn Khattab. Umar saja belum sahabat, saya ngomong Umar saja karena belum sahabat. Ceritanya Umar keluar dari kota Mekah, meninggalkan kota Mekah, berburu di padang pasir setengah bulan. Pulang dari berburu, mendapat berita bahwa adiknya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id ibn Amr bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Umar kaget. Apa-apa adik saya ini? Saya tak parani, tak tempelengin. Apa masuk Islam ini? Umar lari pergi ke rumah adiknya, ketok pintu, mendengar suaranya Fatimah adiknya Umar lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha, wahai Muhammad, ma arsalna litashqa, tidak sekali-kali aku mengutus kamu untuk membuat kamu celaka, tapi sebagai peringatan kepada umat yang mau diberi peringatan. Quran diturunkan dari Allah Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman yang menguasai jagat aras sampai ke ujung alam semesta. Itu Umar mendengarkan ayat itu, Bu, gemeter, kemeringet. Jadi kan nek Quran kemeringet betul, Bu? Malah anggap malah ya. Itu Sayyidina Umar kemeringet, ngelumpruk, lemes. Yang tadi mau nempelengin, mau marah-marah, malah menjadi lemah. Ketok pintu dibuka, ambil kertas yang lagi dibaca oleh adiknya, dibaca dengan gemetar. Setelah selesai baca, Umar bertanya, Aina Muhammad al-an? Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di jihad, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana, ketok pintu. Nabi sedang dengan para sahabatnya dalam rumah Arqam bin Abil Arqam, sedang baca Al-Quran, sedang memberikan mau'idhah, irsyadat atau jihad. Para sahabat gemetar ketakutan. Umar terkenal preman. Umar kesini mau apa ini? Mau ngamuk, mau marah ini. Terkenal preman. Kanjeng Nabi dengan tenang membuka pintu. Sayyidina Umar merangkul Nabi Muhammad, membaca 2 kalimat syahadat, menyatakan masuk Islam. Nabi mengatakan, ini adalah doa saya selalu berdoa, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham.
Abu Jahal, Amr bin Syam itu. Rupanya doanya Nabi Muhammad, hidayah turun kepada Umar bin Khattab. Setelah itu kata Sayyidina Umar begini, ya Rasulullah, para sahabat sekarang ngaji, baca Quran, sholat jangan di sini, di masjid. Ayo di masjid, ada saya. Di Masjid Haram, jangan sembunyi di rumahnya Arqam dan Bil Arqam. Ayo terang-terangan. Terus Umar berkata, barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, anak yang jadi yatim piatu, silahkan lawan saya. Jadi harus ada perjuangan yang kayak gitu, harus ada tuh. Perjuangan NU di Trenggalek harus ada yang kayak gitu. Ada nggak itu? Ada nggak gitu tuh? Ada nggak? Jangan takut. Siapa ketua NU siapa misalkan? Jangan takut, ada saya. Teruskan berjuang NU. Siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, lawan saya. Gitu loh. Ada yang kayak gitu, ada nggak? Harus ada seperti Sayyidina Umar dalam perjuangan ini. Itu contoh sejarah perjalanan agama Islam. Ya Allah, maka dengan masuk agama Islamnya Sayyidina Umar, Rasulullah dan para sahabat bebas dakwah Islam tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa ragu-ragu, karena ada orang yang siap pasang leher lah, pasang nyawa untuk kemajuan agama Islam. Kita pun sekarang harus ada yang seperti itu. Jangan semuanya kendor, harus ada yang keras. Jangan semuanya lemah, harus ada yang kuat. Dalam rangka mempertahankan pondok, pesantren, prinsip, akhlak, ajaran Islam, harus ada yang keras. Kadang-kadang kita perlu kekerasan. Apalagi fitnahnya luar biasa dengan iPhone itu. Sekarang iPhone isinya fitnah. Bagusnya banyak. Google, apa saja ada. Kitab tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, sejarah, wonten sedaya teng Google niku. Sampai nama saya ada. Kalau sampean ingin tahu nama saya siapa, lahir di mana, anak bapak saya namanya siapa, ibu saya namanya siapa, ada di Google. Anak saya pun ada. Anak saya ada namanya Dr. Rehab. Dr. Rehab Said Akil. Ada di Google. Itu yang baiknya, itu baiknya. Tapi jeleknya setelah mendengarkan ceramah saya, setelah itu iklan obat kuat. Iklan obat kuat gak apa-apa kalau hanya iklan. Gambarnya itu. Gambarnya na'udzubillah. Astagfirullah. Kalau kita melihat gambar itu, kita disaksi di akhirat. Kamu menyaksikan perbuatan zina walaupun lewat gambar. Kita jadi saksi nanti dituntut di akhirat. Kita mau tidak mau berada dalam fitnah yang sangat kubro, fitnatul kubro, yaitu dengan adanya Google, YouTube, Instagram, yang itulah tantangan kita semuanya. Walhasil harus ada yang bersikap keras dalam membatasi norma-norma, nilai-nilai akhlakul karimah, harus ada yang keras. Pesantren harus keras. Gak bisa pesantren kendorkan, itu gak bisa. Anak santri harus dengan keras. Disiplin. Boleh bawa HP enggak Kiai Ridho? Santri dilarang, jangan bawa HP, dilarang. Ya. Kemudian harus sholat berjamaah 5 waktu. Harus malam Jumat libur untuk diisi maulid Nabi. Itu pesantren tuh. Nanti si anak ini mau jadi jenderal, mau jadi konglomerat, masih ingat berjanji debak, masih ingat, masih hafal nanti. Masih ingat sholat berjamaah, debak, berjanji, simtud duror, burdah. Kalau setiap malam Jumat diajarkan baca maulid Nabi li hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada pesantren modern yang kalau malam Jumat tidak ada maulid Nabi, nanti alumninya ya syukur enggak benci Nabi Muhammad, syukur. Enggak anti aja syukur, tapi jelas kurang cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang cinta baca maulid, kurang cinta baca berjanji, baca debat. Monggo anak panjenengan dipondokkan datang pondok salafiyah, pondok salaf nggih. Jangan pondok yang modern, di sana tidak ada baca maulid, tidak ada ngaji Quran, musyafahah mboten wonten. Paling-paling gurunya baca, ditiru ikut rame-rame, enggak akan beres. Enggak akan efektif. Ngaji Quran harus fardan. Berhadapan satu-satu, face to face, wajhan di wajhin, baru berhasil baca Quran dengan baik. Bon. Al-Quran dulu ditulis zaman Kanjeng Nabi, Bu. Quran ditulis oleh para sahabat yang bisa nulis.
Tulisannya di mana? Di apa? Di batu, di kulit onta, di tulang, di pelapah korma. Tulisannya itu. Tidak ada sahabat yang punya tulisan Quran lengkap. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas betul wonten. Sahabat fulan, sahabat A, dua sekian surat tulisan. Sahabat B, dua sekian surat. Sahabat C, dua sekian surat. Gak ada sahabat yang punya tulisan urut kayak sekarang itu dari awal sampai akhir, gak ada. Nah, ketika itu malah tulisannya kemudian tulisan Quran diresmikan oleh Khalifah Utsman bin Affan, dijadikan satu, ditulis seperti yang sekarang kita saksikan sekarang dengan tim penulis 10 orang, ketuanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ali, Muawiyah, Ibnu Mas'ud, itu anggota tim penulis Quran yang sekarang yang ada pada kita ini. Itu ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan. Selain itu dibakar supaya tidak campur antara yang benar dan yang tidak benar. Tapi tulisan zaman Sayyidina Utsman pun kalau dibaca sekarang gak bisa. Saya punya fotokopi Quran zaman Sayyidina Utsman. Gak bisa baca saya. Untuk saya simpan saja untuk koleksi. Tidak ada titiknya. Ba, ta, ta, podo. Jim, ha, kho sama. Dal, dal, sami. Ro, zai, gak ada bedanya. Ayo bisa baca gak? Bisa baca gak? Ba, ta, tha, nun, ya, sama. Gak ada bedanya. Itu tulisan zaman Sayyidina Utsman. Saya punya fotokopinya. Ya Allah. Tapi para sahabat bisa baca. Bisa baca dengan benar. Kenapa? Karena mengandalkan hafalan. Para sahabat mengandalkan hafalan. Tulisan itu nomor 2 lah. Nomor 2 tulisan itu. Nomor 1 hafalan. Nah, tapi setelah agama Islam tersebar sampai ke Syam, sampai ke Irak, sampai ke Mesir, baru umat Islam kangelan, kesulitan baca Al-Quran. Maka ada seorang ulama, ini jasanya ulama nih Bu, jasanya ulama ini. Bukan sahabat, bukan, ulama. Tabi'in. Ada seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Wafat tahun 62 Hijriah. Membikin wad'un nuqat 'alal huruf, membikin titik di atas huruf untuk membedakan satu dengan yang lain. Ba titik ngisor siji, ta titik dhuwur loro, ta titik telu dhuwur, jim titik siji tengah, ha non titik, kho titik siji dhuwur. Baru gampang baca Quran karena sudah ada beda satu huruf dengan yang lain. Yang bikin siapa Bu namanya Bu? Yang bikin? Siapa yang bikin namanya Bu? Wah, Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Sudah ada titiknya, orang mulai gampang baca Quran. Tapi semakin meluas agama Islam sampai ke Persia, sampai ke Uzbekistan, Tajikistan, Azerbaijan, Asia Tengah, Afghanistan dan sekitar itu, sampai ke Afrika Utara, terus kesulitan juga walaupun wis ono titike. Maka ada seorang ulama berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Khalil memberi syakl, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Yang bikin siapa namanya? Yang bikin Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tahun 175 lah kira-kira itu tahunnya. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih banyak orang baca Quran salah. Orang Banyumas, entah orang Trenggalek, orang Banyumas, alhamdulillah ngalamin ya, alhamdulillah ngalamin. Kalau panggil saya Kiai Sanggit ngakil, masya Allah. Al-Sinawat Jamangah, Inna Allah kulli syai'in bi kulli syai'in ngalim. Itu artinya apa? Makhraj, keluarnya huruf dari tenggorokan makhraj nggak benar. Maka ada seorang ulama besar, berjasa besar, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, yang wafat tahun 224, menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada tahun 200, tahun 200-an lah kira-kira. Ilmu tajwid, idhar,
idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad. Siapa yang bikin namanya? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Itulah jasanya para ulama dalam rangka membangun peradaban agama Islam. Jadi para sahabat berjasa menyebarkan agama Islam, tapi yang mengisi keilmuan Islam era modifikasi, era ilmu kebangkitan ilmu para tabi'in dan tabi'in. Paham boten? Paham boten, Bu? Napa ngajine anu cerita Mungkar Nakir mawon? Ada lagi ulama berjasa besar. Tahun 99 Hijriah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pusing dia. Banyak hadis palsu. Qala Rasulullah bohong. Padahal enggak itu. Hadis palsu. Maka Khalifah Umar memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Siapa namanya? Syekh, bisa enggak bikin metode ilmu menseleksi hadis mana yang benar mana yang enggak? Insya Allah siap, bisa. 1 minggu jadi. 1 minggu menghadap, sudah selesai Khalifah. Namanya ilmu mustalah hadis. Hadis sahih syaratnya ada 4. Antara murid dan guru ketemu langsung. Dan gurunya bisa dipercaya apalannya. Gurunya teliti, dobit, adil, kelakuannya benar. Ya Allah, 4 syarat baru sahih. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif. Dhaifnya mauquf, munqati', mursal, mu'allal dan seterusnya. Lahirlah ilmu mustalahul hadis. Diajarin mboten teng Ridwan. Diajarin mboten? Harus diajari. Hanya di pesantren ilmu kayak gini diperdalam. Kalau yang bukan pesantren sholat doyan, ngopo katanya. Sudah tahu ini Roh Bukhari ya sahih. Ya iya, tapi sahihnya kita harus tahu kenapa sahih. Baca Bukhari aja sudah jelas. Bukhari kan pasti sahih. Ya iya betul. Baca Bukhari pasti sahih. Tapi kenapa itu hadis menjadi sahih? Harus tahu sebabnya. Memenuhi syarat ada 4. Ngerti nggih? Muttasil, dhabit, thiqah dan adil. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif. Ya, itu ulama berjasa besar. Ada lagi orang baca Quran. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Bacanya harus Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Artinya bukan wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Paham betul? Kalau wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Tapi kalau wa rasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu, grammar. Ilmu nahu digagas oleh Imam Amr bin Qumbur, terkenal dengan panggilan Imam Sibawe. Paham boten? Kalau paham saya teruskan nih, kalau nggak paham saya balik lagi dongeng Mungkar Nakir. Paham boten? Ada lagi Imam Syafi'i. Namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Itu nama Imam Syafi'i itu. Lahir tahun 150 Hijriah di Ghazah yang sedang digempur Israel. Itu desanya Imam Syafi'i lahir di situ. Tahun 150 Hijriah. Wafat di Fustat Kairo tahun 204. Jadi usianya hanya 54. Imam Syafi'i itu usianya hanya 54 tahun. Tua saya sudah 70 tahun, Masya Allah. Saya sudah 70. Imam Syafi'i 54. Jadi ada orang usianya pendek tapi jembar, ada orang usianya panjang tapi sempit. Yang panjang sempit lumayan pilkada suara 1 lah. Bapaknya Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim 39 wafat. Imam Nawawi 45 wafat.
Imam Ghazali 55. Saya 70. Masya Allah. Sekluyen wis keluyen. Dosa tok isinya. Pun. Suatu hari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Mawaro An-Nahr, Gubernur Transoksania, kirim surat pada Imam Syafi'i. Gubernur, namanya siapa namanya? Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Syekh, saya ingin paham agama Islam, ingin paham syariat Islam. Bagaimana caranya, Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Robi' sini. Ada surat dari gubernur nanya bagaimana caranya memahami syariat Islam. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat, dibalas. Imam Syafi'i dikte, imla, dikte, Robi' nulis. Akhirnya surat dari Imam Syafi'i membalas surat pertanyaan Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Cikal bakal awal mula ilmu usul fikih. Diajarkan enggak di sini di Arduan? Harus diajarkan. Ini di YIN kurang di dalam di YIN. Diajarkan tapi sekilas sekali. Sangat ringan. Isinya bagaimana isinya? Isinya ringkas saja. Ini kalau rinci 2 tahun dikira gampang apa? Ringkas saja. Kalau gubernur ingin paham syariat Islam, pertama harus paham tipe ayat-ayat Quran. Ayat Quran tidak satu model, tapi banyak sekali modelnya. Ada ayat muhkamah yang sudah baku, gak butuh tafsir. Qul huwallahu ahad, Allah maha satu. Gak usah tafsir, udah jelas. Ada yang mutasyabihah, remeng-remeng, butuh tafsir. Gimana? Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan batal. Apa arti senggolan? Dan ulama beda-beda ini. Menurut Imam Syafi'i senggolan. Suami istri punya wudhu senggolan, syahwat atau tidak, sengaja atau lupa, batal wudhunya dua-duanya. Kalau Imam Malik, kalau syahwat batal. Kalau enggak syahwat enggak batal. Kalau Imam Ahmad kalau saling merangkul, saling memeluk, saling sengaja lah memeluk, batal. Kalau enggak lupa atau senggolan enggak batal. Imam Ahmad. Kalau Imam Hanafi, suami istri punya wudhu, ciuman, syahwat, sengaja enggak batal. Asal tidak yang satu. Asal enggak yang satu. Tahu yang satu kan? Yang satu tahu enggak? Paham lah. Namanya ayat mutasyabihah. Ayat yang remeng-remeng. Enggak jelas. Beda dengan Qul huwallahu ahad, itu jelas. Yang kedua, ada ayat mutlaqah, ada ayat muqayyadah. Mutlaqah absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak. Enggak bisa ditawar. Wa ulil amri minkum. Wajib taat pada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Beda kan? Itu satu rangkaian beda. Satu rangkaian tapi beda itu kualitas ayatnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul mutlak, absolut. Wa ulil amri minkum muqayyadah, dengan syarat pemerintahnya baik, kita harus taat. Kalau pemerintah jelek jangan diikutin. Kalau pemerintah jelek enggak baik. Ada lagi ayat hakiki dan majazi. Yang majazi, yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Wajah bukan tangan, kekuasaannya. Wajah rabbukal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris, Allah datang. Wajah rabbuka, periksa barisan. Inspektur upacara apa? Apel bendera merah putih apa? Yang datang bukan Allah, yang datang perintahnya yang datang, bukan Allah datang. Wajah rabbuk ay wajah amr rabbik. Itu namanya ayat majazi. Ini memahami Quran harus begini. Gak bisa dengan terjemahan, gak bisa. Baru baca terjemahan sudah fatwa, Masya Allah. Baru baca terjemahan sudah fatwa. Ada ayat ammah umum. Perintah sholat umum. Semua, kapan saja, siapa saja, kapan saja, di mana saja, wajib sholat 5 waktu. Ada perintah tapi khusus, wajib perang. Kapan itu? Kalau lagi perang.
Bukan kalau lagi aman ngebom, bukan. Redaksinya perintah, redaksinya. Wa qatilu, wa jahidu. Sama, redaksinya perintah. Tapi perintah itu kalau lagi perang, maka wajib siap kita melawan. Kalau nggak wajib perang, kalau tidak lagi perang, tidak wajib perang. Tidak wajib jihad kalau nggak sedang perang. Beda dengan sholat. Wajib sholat kapan saja, di mana saja. Itu namanya ayat ammah dan ayat khosoh. Ada ayat nasikhah yang mendelit. Ada ayat mansukhah yang didelit. Ya Allah. Ini kayak gini ya ilmunya para kiai ini. Bukan ilmunya para SAG. Ya Allah. Yun sewu. Pun. Kalau tidak ada orang ahli begini, pemahaman syariat Islam akan hancur. Kalau hanya tidak paham seperti ini, Islam hanya namanya doang, nama tulisan doang Islam. Tapi isi daripada pemahaman Islam nol. Itu beberapa tipenya ayat Quran. Kalau sudah paham Quran belum cukup. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdul Hamadi. Sudah paham Quran belum cukup. Harus hadis. Kenapa? Karena Quran perintah sholat 62 kali. Aqimus sholah, aqomus sholah, yuqimunas sholah, aqimis sholah. 62 kali perintah sholat, wajib sholat, harus salat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Namanya apa sholat itu? Ada enggak Bu di Quran? Ada enggak? Enggak bisa jawab nih, enggak pernah baca Quran nih. Ada enggak Bu? Sholat itu sehari semalam 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada di Quran? Enggak ada. Kalau ibu jawabnya ada pasti enggak pernah baca Quran. Baca cuma kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, dalam samawat, la ilaha illallah, subhanallah, subhanal azim, al-fatihah, berkat, tahlil.